Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dalam mata kuliah kode etik profesi ya. Kode etik profesi dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan kode etik profesi hukum tentang jaksa ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan profesi hakim ya. Nah, sekarang kita membahas profesi jaksa. Mengenai kode etik jaksa ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor Per 014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa. Ini sebagai acuan ya, acuan bagi kejaksaan ya dalam rangka untuk memberikan peraturan ataupun rambu-rambu bagi jaksa ya, dalam menjalankan profesinya atau selama dia menjalankan profesinya. Dalam peraturan ini ya ada ketentuan ya. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi jaksa itu ya dalam hal ini dia sebagai semacam eksekutor lah ya, eksekutor bagi putusan pengadilan. Tapi dalam hal ini adalah kalau eksekutor putusan pengadilan itu dalam perkara-perkara pidana ya, dalam perkara pidana. Nah, kemudian ya profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Ya, meskipun kalau dalam prakteknya itu jaksa itu lebih ya dikenal ketika dia menangani perkara-perkara pidana ya. Tapi sebetulnya di dalam kejaksaan itu ada bidang-bidang yang memang mengurusi perdata dan tun gitu ya. Maka ada istilah jaksa pengacara negara gitu ya. Jadi kalau misalkan ada instansi atau lembaga-lembaga pemerintah yang sedang mendapatkan permasalahan hukum ya, maka bisa meminta bantuan ya kepada jaksa ya untuk memberikan pendampingan gitu selama proses dijalani. Nah, dalam hal ini misalkan dalam perkara-perkara perdata itu juga bisa. Maka di di kejaksaan itu ada yang namanya kasidatun gitu ya, di kejaksaan negeri ya, kasidatun kepala seksi perdata dan tun jadi satu. Ya meskipun nanti yang lain ada kasih pidum ya, pidana umum, ada kasih tipikor gitu ya, dan lain-lain gitu ya, ada kasih intel dan lain-lain. Nah, tapi ada juga yang kasih datun. Jadi kalau misalkan itu terkait dengan adanya lembaga atau instansi negara yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup keperdataan, maka jaksa itu bisa dimintai bantuan untuk membantu gitu. Kemudian kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa. Ya, itu sebagai pedoman keutamaan
mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun juga dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Jadi kode perilaku jaksa ini melekat dalam keseharian ya, baik dalam kedinasan maupun dalam berhubungan dengan masyarakat. Kemudian pelanggaran ya, dalam hal ini adalah perbuatan jaksa yang melanggar kewajiban atau larangan dalam yang ditentukan oleh kode perilaku jaksa. Hal kewajiban ya adalah hal yang harus dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Kemudian ada juga larangan. Larangan adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam menjalankan tugas profesinya, baik dalam menjalankan jam kerja maupun di luar jam kerja. Nanti akan dikenakan tindakan administratif. Lalu berkaitan dengan norma hukum adalah kaidah ya, yang merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar dari manusia untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan internal kejaksaan, keputusan Jaksa Agung, instruksi Jaksa Agung, hingga edaran Jaksa Agung. Kemudian ada istilah perlindungan hukum, adalah perlindungan yang diberikan kepada jaksa oleh institusi kejaksaan untuk tidak dipersalahkan atas tindakannya dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Lalu ada majelis kode perilaku ya, adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik perilaku jaksa. Kemudian ya, berikutnya di pasal 3 itu ada kewajiban-kewajiban yang diatur dalam kode etik jaksa ini. Ya. Kewajiban jaksa adalah yang pertama kepada negara ya. Kepada negara itu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Ini kewajiban jaksa kepada negara. Kemudian juga ada kewajiban jaksa kepada institusi. Ya. Yang pertama adalah menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Kemudian menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Kemudian menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Lalu mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas, serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Ya, tadi yang kedua ini adalah kewajibannya kepada institusi. Ya. Kemudian kewajiban jaksa kepada profesi jaksa itu sendiri. Nah, ini yang terkait dengan tugas kedinasannya ya. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Kemudian yang kedua, mengundurkan diri. Nah,
dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Ya, sama seperti hakim ya, yang kalau dia menangani perkara itu kalau ada terkait dengan keluarga maka harus mundurkan diri. Jaksa pun begitu. Ya. Jangan mentang-mentang kalau yang kemudian ditangani adalah perkara keluarganya, nah kemudian dia memanfaatkan jabatannya ya untuk misalnya dalam keluarganya dirugikan gitu ya, maka nanti menuntut dengan yang setinggi-tingginya gitu ya. Atau sebaliknya dalam hal yang ya sebagai korban gitu ya, maka nanti akan di sedemikian rupa seringan-ringannya, bahkan mungkin kalau perlu dibebaskan, nah gitu ya, itu nggak boleh begitu. Kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan ya. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian dan teknologi serta mengikuti pengembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Saya kira sekarang juga banyak sekali ya jaksa-jaksa yang pintar-pintar tuh ya. Yang S2, S3 saya kira juga banyak sekarang tuh ya. Kemudian menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. Ya. Jadi harus objektif. Kemudian menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan. Ya. Jadi tetap dijaga kerahasiaannya ya, kecuali kalau memang ada hal yang harus disampaikan, tapi itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi saya kira banyak jaksa yang lebih berhati-hati dalam hal ini ya, lebih milih berhati-hati. Dia tidak akan memberikan informasi kepada media gitu ya. Apalagi kalau pelakunya itu adalah anak-anak ya, dan terkait dengan perkara-perkara kesusilaan. Kemudian memastikan terdakwa ya, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lainnya. Ya. Jadi tetap mengutamakan ya keobjektivitasan dan juga diupayakan berkaitan dengan memberikan pelayanan dan penegakan hukum sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin. Itu tadi kewajiban jaksa kepada tugas profesinya. Kemudian berikutnya adalah kewajiban jaksa kepada masyarakat. Jadi kan ada dibagi beberapa kelompok ya. Kewajiban jaksa kepada negara, kepada institusi, kepada profesi, ya ini sekarang kepada masyarakat. Jaksa ya, dalam memberikan pelayanan itu harus prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Berikutnya, ya. Nah, tadi sekarang integritas, ya, integritas. Nah, ini larangan-larangan ya. Tadi kan kewajiban ya, larangan. Saya kira kalau kita membahas berkaitan dengan aturan itu bisa lebih memahami ya, lebih mudah memahami ketika ada larangan. Ya. Kalau kewajiban itu kan sudah sewajarnya atau sudah hal yang harus dilakukan ya. Tapi kalau larangan, nah ini yang perlu kita
eh, cermati bersama-sama. Yang pertama, jaksa itu dilarang ya, satu, memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Jadi misalkan ada perkara yang ditangani gitu ya, lalu jaksanya mendekati terdakwa atau keluarga terdakwa gitu ya. Ya nanti kalau misalkan mau tuntutannya rendah ya bisa, bisa itu bisa diatur dan lain-lain, tapi dia tidak menyebutkan secara rinci ya, tapi ya harapannya kan paham gitu ya, paham. Makanya kemudian berkaitan dengan yang kedua nih, dilarang juga meminta atau menerima hadiah dan atau keuntungan ya dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik mau langsung maupun tidak langsung. Ya. Dulu pernah saya ketika menangani perkara pidana itu terkait dengan banyu oplosan ya atau air oplosan ya. Ada yang meninggal waktu itu, saya sempat dideketin sama Pak Lurah ya. Pak Lurah ini kebetulan kan dekat sama terdakwa ya. Kebetulan dekat dan waktu itu sempat bilang sama saya itu, bisa nggak itu dibantu supaya tuntutannya tidak tinggi gitu. Terus maunya gimana Pak gitu. Nanti saya sediakan uang. Dia langsung nyebut tuh 20 juta dia bilang. Tolong nanti sampaikan ke jaksa gitu ya. Tapi bisa nggak jamin supaya nanti tuntutannya tidak tinggi atau rendah gitu ya. Ya, dia terus terang begitu. Ya, saya ya saya bukannya saya sampaikan aja, wah sepertinya susah Pak. Artinya seperti ini tuntutannya tidak melulu apa yang kita inginkan nanti juga akan terwujud ya. Misalkan katakanlah sudah mengeluarkan uang sekitar 20 juta tapi ternyata tuntutannya pun juga nanti sama dengan apabila kita tidak mengeluarkan uang gitu. Nanti akan semakin mengecewakan itu. Lagian saya nggak sampai hati kalau harus mengeluarkan uang sebesar itu. Apalagi itu didapatkan dari tidak semata-mata dari Pak Kadesnya, tapi ada pihak keluarga yang nanti sampai rela untuk menjual motor ya, menjual kendaraan ya, karena alasannya anaknya masih kecil-kecil kata gitu. Aduh. Tapi waktu itu saya nggak sampaikan ke jaksa sih. Ya saya tidak sampai hati gitu ya. Udah orangnya itu ya keluarganya itu sederhana gitu kan. Kemudian ya tidak punya pekerjaan tetap juga itu dua orang, udah sama istri ya. Dan dalam hal menjaga integritas ya, itu tidak boleh meminta atau menerima hadiah atau keuntungan ya. Walaupun nanti Anda mengetahui atau sekarang mungkin Anda mengetahui ada jaksa yang sampai ya melakukan apa yang dilarang tadi misalnya. Ya Anda sudah tahu lah harusnya bagaimana gitu ya. Kemudian juga dilarang menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial ya, secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Ya, kong kali kong dengan advokat, dengan pengacara itu. Ya, walaupun dalam prakteknya mungkin ada yang seperti itu ya, tapi ini sudah tidak dibenarkan ya dalam rangka untuk menjaga integritas. Kemudian memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Ya. Tentang jaksa kemudian ditakut-takuti ya. Nanti kalau misalkan kamu nggak bayar, ya nanti
berat loh ini ancamannya. Wah, gitu ya. 20 tahun ini. Nah, terus gimana Pak? Ya, coba kamu sediakan uang 200 juta misalnya begitu. Ya. Kemudian menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Ya. Ini larangan. Kemudian juga jaksa ya wajib ya melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Kemudian terkait dengan kemandirian. Jaksa itu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya itu harus mandiri. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Juga tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok, ya, serta tekanan publik maupun media. Ya. Kalau atasan bagaimana? Ya boleh, silahkan Anda sesuai dengan perintah atasan ya, sepanjang itu tidak melanggar norma hukum. Ya. Dan kalau sampai atasan itu memberikan perintah yang melanggar norma, maka dia akan diberikan perlindungan gitu ya, dan bisa menolak gitu ya. Jadi misalkan pimpinannya atau atasannya memerintahkan untuk melakukan suatu hal yang tidak semestinya, nah, kemudian dia boleh menolak. Kemudian ya tentang ketidakberpihakan. Nah, jaksa ini dilarang ya bertindak diskriminatif ya, berdasarkan suku, agama, ras, golongan sosial, gender, politik. Jadi harus sama semuanya. Jaksa itu juga dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN, ya, dan usaha swasta atau pengurus anggota partai politik, advokat. Ya. Kemudian juga memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya ya. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian perlindungan. Jaksa itu bisa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi ya berhak ya, melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, tanpa gangguan, dan juga tanpa pelecehan. Jadi dia harus bebas gitu ya. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa ya, yang dilakukan asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi disalahkan, salah nuntut dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan dia memang benar-benar sudah melaksanakan apa yang menjadi aturan dan undang-undang, ya itu dia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kecuali kalau misalkan memang ada indikasi ya, berkaitan dengan ya, sesuatu hal gitu ya, yang mengarah kepada hal yang negatif. Nah itu baru ya. Kemudian mendapatkan perlindungan secara fisik ya, termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya nggak jalan juga kan, jaksa dapat ancaman ya, misalkan dia menangani perkara-perkara yang sensitif ya, artinya ya yang melibatkan misalkan publik figur atau aparat penegak hukum gitu ya, lalu dan tahu kalau ancamannya tinggi kemudian ditakut-takuti ya, diintimidasi, nanti jangan sampai menuntut ya, yang tinggi misalkan begitu ya. Kemudian mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Kemudian ya, mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, promosi ya, berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman. Kemudian memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik ya, yang dapat merugikan penegakan hukum ya. Kalau misalkan ya jaksa tertarik menulis gitu ya, tertarik untuk membuat artikel lah, silakan. Maksudnya berpendapat berekspresi yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu ilmiah gitu ya, atau akademik. Kemudian mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal misalkan jaksa melakukan tindakan indisipliner. Jadi kalau misalkan ada jaksa diadukan, nah, dia harus segera bisa diperiksa gitu ya. Kemudian ya, terkait dengan tindakan administratif, bahwa yang pertama, jaksa itu wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa. Yang kedua, setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar jaksa di dalam lingkungannya mematuhi kode perilaku jaksa. Yang ketiga, jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif. Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Ya. Apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar. Nah, tindakan administratif terdiri dari pertama, pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun. Kalau hakim itu kan non palu lah istilahnya gitu ya. Paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun. Kemudian yang kedua, pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Ini kalau agak berat ya. Kemudian apabila selama menjalankan tindakan administratif diterbitkan surat keterangan kepegawaian, maka dicantumkan tindakan administratif tersebut. Nah, setelah selesai menjalani tindakan administratif, maka jaksa dapat dialihtugaskan kembali ke tempat semula atau ke satuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialihtugaskan. Jadi bisa dikembalikan kepada jabatan semula ya, setelah adanya pembebasan ataupun ada tindakan administratif seandainya jaksa tadi itu melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian keputusan pembebasan dari tugas-tugas jaksa dan keputusan pengalihtugasan pada satker lain terhadap jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini terkait dengan tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Ya. Ada dugaan pelanggaran itu dapat diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui ada jaksa yang tidak berintegritas gitu ya, melakukan pelanggaran kode etik, diduga melakukan hal-hal atau praktek-praktek yang tidak fair gitu ya, tidak mendukung penegakan hukum, nah itu bisa dilaporkan. Kemudian pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran itu ditindaklanjuti dengan klarifikasi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ya, bahwa dinyatakan ya sebagai pelanggaran kode etik ya, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk majelis kode perilaku. Ya. Ini pejabat yang berwenang untuk membentuk majelis kode perilaku ya, jaksa agung ya. Jaksa agung jika jaksanya itu dia menjabat struktural ya, yang di
yang jaksanya waktu diangkat tuh diangkat oleh presiden gitu ya. Kemudian yang di bawahnya misalkan jaksa agung muda bagi yang jaksanya itu berada di lingkungan tugas ya masing-masing pada Kejaksaan Agung. Ya. Atau jaksa agung muda pengawasan bagi jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung. Kepala Kejaksaan Tinggi ya, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Atau Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri dan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri. Gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai wilayah sendiri-sendiri ya, dan dengan pejabat yang berbeda-beda berkaitan dengan kedudukan atau wilayah ataupun di mana jaksa itu berdinas ya. Nah, MKP atau Majelis Kode Perilaku terdiri dari ya, ketua merangkap anggota ya, yang ditunjuk gitu ya. Kemudian juga sekretaris merangkap anggota 1 orang, pejabat struktural di lingkungan kerja yang bersangkutan ya. Berstatus jaksa yang jenjang kepakatannya tidak lebih rendah dari jaksa yang akan diperiksa, jadi minimal sama lah gitu ya. Jadi ada seorang anggota dari unsur PJ ya 1 ya, yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari jaksa yang akan diperiksa, jadi minimal sama. Pasal 19 itu berbicara tentang susunan Majelis Kode Perilaku ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 itu susunannya. Kemudian tata cara pemeriksaannya ya, yang pertama, Majelis Kode Perilaku melakukan pemanggilan kepada jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan dan pihak-pihak lain yang terkait. Ya, misalkan ada pelapor ya, pelapor atau pengadu. Kemudian pemanggilan jaksa dilakukan ya secara tertulis ya, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Dalam hal jaksa atau saksi yang akan diperiksa tidak memenuhi panggilan yang disampaikan, maka Majelis Kode Perilaku mengirimkan panggilan yang kedua. Apabila sampai kemudian panggilan yang kedua ya juga tidak hadir ya tanpa alasan yang sah ya, maka sidang pemeriksaan akan dilaksanakan tanpa hadirnya jaksa atau saksi yang bersangkutan. Pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Pasal 21 yang terkait dengan ya tata cara pemeriksaan ya. Majelis Kode Perilaku memimpin sidang ya pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa. Dalam hal jaksa atau saksi yang dipanggil tidak hadir, maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbukti atau tidaknya pelanggaran kode perilaku jaksa. Ya kalau misalkan sudah dipanggil tidak datang ya, nanti bisa memutuskan misalkan perkara ini gugur atau cabut atau apalah gitu ya, yang ya sekiranya Majelis Kode Perilaku itu tidak mendapatkan bukti-bukti yang cukup lah, intinya begitu. Kalaupun jaksa itu ada yang diduga memang melakukan pelanggaran ya, dituduhkan ya melakukan pelanggaran terhadap kode etik ya, maka diberikan hak untuk melakukan pembelaan. Majelis Kode Perilaku memeriksa barang bukti, data, fakta dan lain-lain ya, yang itu memang diduga ya, terkait dengan pelanggaran kode etik. Kemudian tindakan administratif ya. Putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Putusan dibacakan saat terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindakan administratif. Namun jika tidak terbukti, ya, maka nama baiknya akan direhabilitasi dan diumumkan. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Perilaku diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari. Ya, 30 hari itu ya sejak pertama kali diperiksa ya. Pasal 26, putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat ya, yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang. Putusan Majelis Kode Perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Putusan Majelis Kode Perilaku harus diterima oleh jaksa yang bersangkutan selama lambatnya 7 hari kerja setelah putusan ditetapkan. Jasa kemudian pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan. Pasal 27, jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat jadi satu jenis tindakan administratif. Kemudian yang berikutnya, jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya. Nah itu peraturan ya terkait dengan kode etik jaksa ya yang diatur ya dalam peraturan Mahkamah Kejaksaan Agung ya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kode etik jaksa ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.